Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit, edisi hari Rabu 9 Juli 2025. Bersama dengan saya, Pikaris Kristomas Nataleo, yang akan membawakan kita dalam renungan malam kita pada malam ini. Dan nas yang akan bersama-sama kita renungkan yaitu terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Namun di sini Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya hanya membacakan ayat yang ke-6 dan yang ke-7 bagi kita bersama, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya nas kita pada malam ini yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, saya mengangkat sebuah judul tema bagi kita, yaitu dengan judul tema serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, walaupun itu adalah hal yang sepele. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya mujizat ini melukiskan secara sederhana sebuah kebenaran yang dalam, yakni bahwa Allah itu mempedulikan baik itu hal-hal sepele, hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti hilangnya sebuah kapak, contohnya hilangnya sebuah koin, kita kehilangan kunci motor, bahkan kunci mobil. Bahkan seringkali kita kehilangan kacamata sekalipun kita bahkan merasakan khawatir dan cemas ketika barang tersebut hilang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah hal-hal yang kecil. Walaupun itu adalah hal-hal kecil dan juga hal-hal yang sepele, tetapi barang tersebut akan membuat kita seringkali merasa resah dan juga cemas, bahkan khawatir ketika barang tersebut hilang di dalam kehidupan kita. Tentunya di sini Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan tidak selalu mengembalikan barang tersebut, seperti halnya mujizat yang dilakukan, yang seringkali kita baca di dalam kitab-kitab. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk kita boleh mendapati barang tersebut, untuk kita boleh pakai dan gunakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya kita pasti seringkali mengalami suatu kehilangan benda-benda berharga, benda-benda yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita, ataupun benda-benda baik itu sekecil apapun atau hal-hal yang sepele yang dianggap orang lain itu tidak penting sama sekali bagi mereka, tetapi itu adalah benda yang sangat penting untuk kita boleh gunakan pada saat itu, sehingga itu menimbulkan rasa cemas dan juga rasa khawatir di dalam kehidupan kita. Saya seringkali juga sering ikut merasa sedih dan juga khawatir, bahkan cemas, ketika di dalam pelayanan ada seseorang pelayan Tuhan yang mungkin pada saat itu ia sedang melayani, yang mungkin ditugaskan pada saat itu untuk menjadi liturgus, tetapi ia adalah orang yang sangat membutuhkan barang yang kita anggap tidak penting, barang yang kita anggap kecil, yaitu kacamata.
Seringkali ia melupakan ataupun menghilangkan barang tersebut di dalam kehidupan. Sehingga ketika ia melakukan pelayanan, ketika ia merasa bahwa kacamatanya tidak ada di dalam tasnya, ia pun merasa cemas, ia pun merasa khawatir. Bagaimana saya melakukan pelayanan jika tidak ada barang tersebut? Sehingga ia pun cemas dan juga panik. Bahkan tidak hanya ia saja yang merasa panik dan juga cemas, saya pun kadang merasa ikut cemas dan juga panik ketika barang tersebut tidak ada bersama-sama dengan dia. Padahal barang itu kita anggap kecil dan juga barang itu kita anggap sepele di dalam hidup kita. Barang itu yang kita anggap tidak penting untuk kita boleh gunakan. Tetapi bagi orang tersebut, barang itu adalah barang yang sangat penting untuk ia boleh gunakan pada saat itu dan melakukan setiap tugas dan juga pelayanan. Seperti itu juga yang dirasakan orang yang kehilangan kapak, yang tenggelam pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Nabi Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu dikatakan kepada orang tersebut untuk mengulurkan tangannya dan juga mengambilnya. Kita anggap bahwa untuk apa Nabi Elisa melakukan hal tersebut dan memunculkan kapak tersebut? Padahal itu adalah barang yang kita anggap tidak penting, barang yang kita anggap sepele. Tetapi bagi orang yang sangat membutuhkan untuk ia boleh pakai pada saat itu adalah barang yang sangat penting yang akan ia boleh gunakan untuk melakukan setiap pekerjaannya. Seperti halnya juga kita di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, bahkan ketika kita ingin melakukan sebuah perjalanan kita, tetapi kita kadang sering lupa akan menaruh di mana kunci motor atau kunci mobil yang akan kita gunakan pada saat itu, sedangkan kita pada saat itu sedang buru-buru untuk melakukan sebuah perjalanan. Sehingga kita pun juga merasa panik dan juga khawatir. Seperti hal itu juga Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun ia merasa itu adalah hal yang sepele, hal yang kita anggap sangat tidak penting, hal-hal kecil, tetapi Tuhan tidak menyepelekan segala sesuatu yang kita anggap berharga, kita anggap penting untuk kita boleh gunakan. Seperti kehidupan kita, walaupun kita sebagai manusia, kita yang penuh dengan lumur dosa, kita yang seringkali membuat suatu kesalahan, dan kita seringkali memberontak kepada Tuhan. Tentunya Tuhan, jika ia seperti halnya kita manusia, menganggap kita adalah hal yang tidak penting bagi dirinya. Untuk apa saya melakukan segala sesuatu menyelamatkan orang tersebut? Tetapi Tuhan dengan senantiasa boleh menyelamatkan kita, walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa, walaupun kita adalah orang-orang yang hina. Tetapi Tuhan menganggap kita adalah hal yang berharga di matanya, ciptaan yang sangat berharga, sehingga ia boleh menurunkan anaknya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun boleh diselamatkan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, dan sepelekan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik sekecil apapun, baik hal itu kita anggap sepele, tetapi itu boleh berdampak besar bagi kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, alangkah baiknya kita sebagai orang-orang yang percaya, apapun yang boleh terjadi,
apapun yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik itu hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Kita boleh menyerahkan semua itu hanya di dalam kasih setia bahkan penyertaan Tuhan. Kita boleh menyerahkan segala kekhawatiran kita, rasa cemas kita hanya kepada Tuhan. Karena seperti halnya judul tema kita pada malam ini, serahkanlah segala kekhawatiran kita. Walaupun itu adalah hal-hal yang sepele, yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele. Kita boleh menyerahkan semua itu hanya di dalam kasih setia dan juga penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan pun boleh menuntun dan juga menyertai kita, sehingga kita boleh berjalan sesuai seperti apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada malam ini, atas setiap kasih setia dan juga penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Melewati firman-Mu ini Tuhan, kiranya kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami diingatkan, kami diberikan pemahaman dan juga pengertian. Setiap hal yang boleh terjadi, baik itu segala sesuatu yang kecil, yang kami anggap sepele, yang kami anggap tidak penting, tetapi itu boleh berdampak besar bagi kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami boleh menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap hal yang boleh terjadi, baik itu pekerjaan, usaha, baik itu pergumulan, persoalan kehidupan, baik itu setiap segala kekhawatiran dan juga rasa cemas kami, yang mungkin di mata orang lain itu adalah hal yang sangat tidak penting, hal-hal kecil, tetapi itu boleh berdampak besar bagi kehidupan kami. Maka dari itu kami boleh menyerahkan segala kekhawatiran, segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami hanya di dalam kasih setia penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan, kami pun boleh melakukan segala sesuatu itu, tentunya semua itu boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai dan juga pimpinlah kami di dalam kami boleh melanjutkan dan melakukan setiap tugas tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya. Kami boleh melakukan setiap tugas aktivitas kami, pekerjaan usaha kami, sehingga Tuhan, kami boleh bersyukur senantiasa dan boleh merasakan setiap kasih, setiap penyertaan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami boleh menyerahkan senantiasa setiap kehidupan kami, setiap pergumulan persoalan kehidupan, setiap rasa cemas dan juga khawatir kami, hanya di dalam kasih setiap penyertaan dan juga tuntunan Tuhan. Dan kami boleh serahkan semua itu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa selalu menuntun dan juga menyertai kami di dalam hidup kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam kita pada malam ini. Kembali kita dalam renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.